Baik, Ibu, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Eka Susanti, dan ini pengajar praktik saya Ibu Eca Srianti SPD IGR. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bersama ini rekan sejauh saya Ibu Rumaria. Gimana kabarnya Bu Rum? Sehat. Ya. Baik Ibu, beberapa waktu lalu kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi, kemudian melakukan observasi di kelas Ibu ya. Kemudian sekarang kita pasca observasi dihadiri oleh pengajar praktik saya. Beberapa waktu lalu saya mengobservasi Ibu di kelas 4 ya Bu ya, selama 2 jam pembelajaran. Saya ingin bertanya Bu, kira-kira gimana perasaan Ibu waktu saya melihat Ibu mengajar, saya observasi Ibu? Ya, menurut perasaan saya merasa senang dan saya juga merasa bersemangat. Alhamdulillah ya Bu ya. Gini Bu, saya pun melihatnya waktu Ibu mengajar, melaksanakan pembelajaran itu sudah terlaksana dengan baik, tahap demi tahapnya. Nah, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu? Kalau saya menilai saya masih perlu meningkatkan metode saya dalam mengajar, meskipun beberapa bagian pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Baik Bu. Kalau saya melihat ini Bu ya, kira-kira meski pembelajaran itu sudah berjalan baik, saya boleh menilai Ibu ya, bagaimana cara Ibu meningkatkan metode cara mengajar, kemudian kira-kira apa nih yang membuat Ibu bisa menilai pembelajaran Ibu demikian? Saya menilai berdasarkan pengalaman yang saya alami, Bu, dan refleksi diri saya. Baik Bu, boleh saya menyampaikan Bu pengamatan saya waktu observasi Ibu di kelas? Boleh Ya. silakan. Baik Bu, menurut pengamatan saya waktu saya melihat Ibu mengajar di kelas, di kelas 4 itu, Ibu sudah melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Seperti yang Ibu sampaikan waktu pra-observasi, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik menunjukkan contoh dan sikap perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila dan siswa bisa menerapkannya. Kemudian area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan juga mengembangkan kemampuan intelektual, mengembangkan kemampuan sosial emosional. Itu sudah mulai nampak Bu ya di pembelajaran yang Ibu lakukan. Guru juga menjadi lebih aktif ya, lebih bersemangat. Nah, Ibu juga menggunakan model pembelajaran problem solving ya Bu ya, dengan metode tanya jawab, diskusi kelompok ya Bu ya, sehingga siswa itu lebih aktif bersama teman-temannya juga ya Bu ya. Kemudian bisa menerima materi yang Ibu sampaikan dengan berbagai metode yang Ibu berikan tersebut, yang Ibu lakukan. Siswa juga jadi ini ya, minat bakat yang beragam itu menjadi menyatu gitu ya Bu ya, sama walaupun pembelajaran itu berdiferensiasi ya Bu ya. Nah gini Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Menurut saya Bu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan menggunakan strategi pembelajaran dengan baik. Baik Bu. Jadi kira-kira nih Bu, apa kendala yang Ibu alami selama Ibu melakukan pembelajaran tersebut? Nah, kendala yang saya alami adalah saat siswa belajar diskusi dalam kelompok, saya mungkin kurang bisa memperhatikan siswa yang mengalami kendala atau kurang paham. Jadi kendalanya Ibu dalam membimbing siswa yang kurang paham ya Bu ya, walaupun dia sudah dalam kelompok itu masih sedikit kesulitan ya Bu ya. Baik. Nah Bu, rencananya gimana Bu? Kira-kira apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Rencana saya Bu, saya akan belajar mengembangkan kemampuan intelektual dan kompetensi proporsional saya tentang pembelajaran beragam, baik
melalui referensi lain dan melalui pelatihan di PNM lebih memfasilitasi siswa yang pemahamannya lambat. Ya, baik sekali ya Bu ya rencana yang Ya. Ibu sampaikan barusan itu. Saya juga sangat mendukung ya Bu ya. Lantas siapa Bu kira-kira yang bisa membantu Ibu dan kapan Ibu bisa melaksanakan rencana tersebut? Mungkin saya minta bantuan ibu kepala sekolah, mungkin kawan sejawat, dan yang terutama Ibu Eka. Dan untuk pelaksanaannya saya akan berusaha melaksanakan secepat mungkin di bulan-bulan ini sudah September ini. Baik, luar biasa ya Bu ya rencananya, semoga bisa terlaksana segera mungkin dan bisa berjalan dengan baik. Ya. Saya masih menunggu juga kabar selanjutnya dari Ibu ya Bu ya. Hasil observasi kita hari ini akan saya catat untuk mengisi form supervisi akademik ya Bu ya. Selanjutnya Bu, kira-kira Bu, pertanyaan terakhir nih Bu ya, apa yang Ibu dapatkan dari proses kita berbincang di pasca observasi ini? Saya bisa belajar bahwa dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi, dan pembelajaran sosial emosional, kita perlu memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Kita juga harus memperhatikan tujuan yang hendak dicapai serta strategi yang digunakan. Baik, terima kasih ya Bu ya. Selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu pengajar praktik saya untuk menyampaikan umpan balik dari hasil percakapan pasca observasi kali ini. Pada Ibu di sini. Ini namanya ini ya coaching ya. Jadi pasca observasi. Jadi sudah melihat ini kan latihan kita menjadi kepala sekolah Bu ya. Ya. Sudah melihat mengajar. Sebelumnya itu kan pra observasi dulu. Mengajar apa, masalah apa yang mau diangkat kan seperti itu. Nah, setelah itu pelaksanaan di kelas. Setelah pelaksanaan di kelas baru pasca observasi. Nah, pada saat pasca observasi kita tuh kalau coaching menanyakan bagaimana perasaan ibu, apakah tujuan yang tadi tujuannya sudah tercapai, apa kendalanya kalau belum tercapai, kemudian apa yang merasa oh saya tadi spesialnya di mana ketika ngajar. Jadi sehingga supervisi itu bukan menjadi momok ya, karena supervisi itu bukan untuk menakut-nakuti atau melihat kekurangan, bukan. Jadi misalnya gini, yang mau saya angkat itu bukan pelajarannya, tapi budaya positifnya. Yang saya mau angkat itu bukan ke cara saya mengajar, tapi saya mau membiasakan anak bagaimana mematuhi kesepakatan kelas. Nah, di dalam proses mengajar itu selalu kita tekankan, ayo anak-anak, apa kesepakatan kelas kita. Nah, kalau itu sudah terlaksana, anak-anak sudah mengingatnya dengan baik dan melaksanakannya dengan baik, maka kita berhasil. Jadi, kalaupun belum berhasil, tidak masalah. Artinya ada kendala di situ. Kendalanya apa? Nah, proses supervisi itu lebih ke coaching. Nah, Bu Eka tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik dengan cara memberikan rangsangan kepada ibu untuk mengeluarkan unek-unek pasca mengajar, gitu kan. Nah, syarat utama dari coaching itu si coach itu tidak boleh terlalu banyak berbicara. Jadi yang harus banyak berbicara itu adalah coach. Omongin aja kayak cuma itu. Aku tadi masalahnya di sini, kok aku tadi gini gitu. Terus jangan terlalu, kalau kita coaching, karena kita coaching ya ngalir. Yang namanya ngalir sebenarnya harus lepas dari teks. Ya. Kan ngalir aja. Apa yang ada di perasaan itu dikeluarin aja. Tadi sudah bagus.
Saya rasa itu saja sih. Sejauh ini udah bagus. Baik, rangkaian supervisi akademik kita sudah selesai, dimulai dari percakapan observasi pembelajaran di kelas, kemudian obrolan pasca observasi. Terima kasih kepada Bu Eca selaku pengajar praktik saya sudah memberikan umpan balik pada Ibu Rumaria, juga terima kasih ya Bu ya, rekan sejawat yang sudah. Demikian percakapan pasca observasi yang saya lakukan. Terima kasih.